Sajiau bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa Inggris itu sempatkan waktu karena kita sadar, kita conscious ya, kita aware, kita peduli terhadap diri kita sendiri ya. Kita bisa belajar bahasa Inggris di sekolah, di bimbingan belajar, di les privat dan lain-lain. Baiklah, kita awali ya. Kita ambil contoh belajarnya itu mengenai tense ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kita mempergunakan tense sebagai cara untuk di dalam pembentukan kalimat ucapan yang kita bicarakan itu. Tense itu berarti bentuk waktu, ada yang namanya present itu untuk sekarang atau kebiasaan, berlakunya untuk yang terjadi pada saat ini. Ada yang bersifat past, terjadi di masa lalu, dan bersifat future. Future itu yang belum terjadi, akan terjadi, yaitu untuk masa depan ya. Itu ya, penting di dalam kita memahami apa itu tense ya. Nah, di dalam tense present itu terbagi, ada yang present simple, ada yang present perfect, ada yang present perfect continuous, ada yang present continuous. Present continuous itu sama saja dengan present progressive. Itu yang banyak guru di sekolah Anda tidak mengajarkan kepada Anda. Present progressive itu sama dengan present continuous. Nah, untuk pastnya kita bisa belajarnya past simple atau simple past, sama saja. Past perfect, past continuous ya, seperti itu ya. Kita nggak usah belajar yang sampai 16 tense, itu nggak usah. Di antara 16 itu yang dipakai hanya 7 atau 6. Di antara 16 tense itu yang dipakai hanya 7, 6, 5 gitu ya. Yang lain-lain nggak ribet, mumet, nah gitu, complicated ya. We don't need it sesuatu yang complicated. Dan saya sering mengajarkan kepada siswa saya, siswanya Om Sajiau, bahwa kita itu di dalam bahasa Inggris nggak usah mau bicara, ketika kita mau berpikir kalimat kita dengan kata-kata bahasa Inggris 100%. Kita berpikir ketika kita mau berbicara itu, kita berpikir dulu, ini nanti bahasa Inggrisnya apa ya. Misalkan kita ngomong ya, misalnya saya butuh buku misalnya, ya kan, saya butuh buku. Nah, kita tahu misalnya I need, misalnya kita mau berpikir buku apa ya, buku ya, nggak apa-apa, kita ngomong aja I need buku, I need buku, nggak apa-apa, nggak masalah kalau bagi saya ya, karena setiap teacher mengajarkannya beda-beda, nggak apa-apa. I need buku, nanti kita cari untuk kedepannya, kita cari buku itu in English itu apa gitu ya. Nah, kalau future baru nanti ada future simple, future continuous, future perfect tense ya. Nah, itu ya, semua itu kita menggunakan tersebut karena susunan kalimat dalam bahasa Inggris ini kadang-kadang ada yang bersifat formal, baik itu di dalam ucapan, di dalam pertemuan, formal meeting ya gitu, ataupun itu di dalam berupa tulisan. Ada hal-hal yang formal, ada hal-hal yang sifatnya juga informal gitu ya. Nah, oke. Present simple ya, subject verb 1 gitu. Present continuous, subject be verbing. Present perfect continuous, subject have, has, been verbing. Itu. Present perfect, subject have atau has verb past participle. Past participle itu verb 3.
Simple past, subject, verb to. Past perfect, subject, had, past participle. Past continuous atau past progressive, subject, post word, verbing. Future simple, subject, will, verb 1. Future perfect, subject, will, have, past participle. Future continuous, subject, will, be, verbing. Nah, seperti itu ya. Banyak hal-hal yang perlu kita belajar dalam bahasa Inggris, tapi paling tidak kita udah mengetahui. Misalnya simple past untuk menyatakan activity yang terjadi tadi, kemarin. Present simple atau simple present untuk kebiasaan, untuk pengulangan, untuk rutinitas yang setiap hari. Present continuous atau present progressive untuk hal yang sedang berlangsung di dalam waktu yang sekarang ini atau periode tertentu, gitu ya. Kalau future simple untuk apa? Untuk rencana yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya semua itu kita belajar ini harus ada pengulangan-pengulangan. Nanti dia akan dibikinkan kalimat positifnya apa, kalimat negatifnya apa, kalimat interrogatif atau question ya. Nah, seperti itu. Kita ambil 3 contoh ya. Misalnya simple past apa? Misalnya saya tadi makan bakso, I ate bakso. Nah, seperti itu. Misalnya yang lain present perfect. Misalnya, saya sudah makan siang, I have had lunch. Ya, ikuti aturannya apa, subjek dengan apa-apanya gitu ya. Kadang-kadang sentence itu butuh objek, kadang-kadang tidak butuh objek. Kemudian contoh yang ketiga kita bisa ambil, misalnya saya akan ke Jakarta besok. I will go to Jakarta tomorrow. Nah, seperti itu ya. Ada banyak hal. Will nanti bisa be going to. Kemudian there is, there are. Kemudian kalimatnya juga bisa bersifat dengan kata sifat, juga bisa bersifat dengan kata benda. Nah, seperti itu. Well, nanti disambung lagi ya. Yang penting belajar itu walaupun simple, sederhana, diulang-ulang ya, bukunya dibaca dan memperhatikan guru, memperhatikan teacher ya. Oke. Thanks for watching. Keep learning. Thank you.